Salam, salam damai sejahtera dan salam sehat selalu buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini, Rabu 11 Mei 2022, kita kembali diperjumpakan oleh firman Tuhan untuk bersama-sama kita dengarkan dan kita renungkan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon hikmat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam surat yang kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bicara tentang maut adalah bicara tentang kematian. Hal yang secara umum sering bahkan untuk dibicarakan pun terkadang orang mau menghindarinya, tidak mau membicarakannya. Kalau boleh, kematian harus dihindari, kematian harus disembunyikan dan tidak untuk dibahas. Karena kematian dianggap sebagai penghabisan, kematian dianggap sebagai titik akhir di mana seseorang tidak lagi eksis dalam kehidupannya. Namun Rasul Paulus pada nats firman Tuhan bagi kita hari ini menggambarkan bahwa Rasul Paulus tidak takut maut, walaupun maut itu senantiasa membayang-bayangi kehidupannya, pelayanannya. Karena apa? Karena dia punya sang penguasa baik hidup maupun mati, yaitu Yesus. Dia mengatakan jika bayang-bayang maut senantiasa mengikuti perjalanan pelayanannya, dia tidak takut. Karena apa? Karena bahkan hidup Yesus akan menjadi nyata melalui tubuh mereka yang mungkin sesaat lagi akan digorogoti oleh maut tersebut. Suatu prinsip hidup yang sangat luar biasa, karena kuasa iman kepada Yesus yang bangkit juga membangkitkan iman Paulus dan jemaat mula-mula akan makna hidup. Dan hidup Yesus yang berharga menjadi sesuatu yang berharga pula, bukan hanya ketika dia hidup, tapi juga bahkan dengan kematian Yesus yang mendatangkan sesuatu yang berharga di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kematian Yesus tidak lagi dilihat sebagai kelemahan. Demikian juga jika realitas yang harus kita hadapi karena iman, harus menghadapi berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai pergumulan yang senantiasa dibayang-bayangi oleh maut. Namun karena Yesus, maka baik hidup maupun mati setiap orang yang percaya ada di tangan Yesus. Apa yang bisa kita dapatkan dari nats firman Tuhan bagi kita hari ini? Jika kita hidup, manfaatkan kesempatan hidup untuk
menunjukkan betapa berharganya pengorbanan Yesus di tengah-tengah kehidupan ini, betapa berharganya nafas hidup ini. Jadi kita diajak untuk memanfaatkan hidup sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan. Namun jika memang tubuh kita yang fana ini harus menghadapi kelemahan, harus bersiap-siap untuk menghadapi bayang-bayang maut yang bisa datang kapan saja. Sebagai orang yang percaya, kita mengatakan bahwa kematian kita juga akan berharga di hadapan Tuhan, karena hidup yang telah kita jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selamat menjalani kehidupan kita. Membuatlah hidup kita menjadi hidup yang berharga, supaya kelak jika kita pun mati, kematian kita menjadi kematian yang berharga di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Amin.